Sejarah di balik kemegahan gedung dua lantai Museum Fathahillah yang dibangun pada 1710. Di antaranya, Galgenford atau lapangan tiang gantungan yang kini menjadi halaman Museum Fathahillah. Seperti dikutip dari buku Kisah Betawi Tempo Dulu, buku Robin Hood Betawi, banyak cerita eksekusi mengerikan di Galgenford. Yang umumnya kasus perzinahan pada awal berdirinya kota Jakarta. Berbagai kasus menimpa para wanita dengan tuduhan perzinahan, seperti diungkapkan oleh Leonard Blues dalam disertasinya di Universitas Leiden, Belanda, yang kemudian dibukukan dengan judul Persekutuan Aneh. Gedung antik yang masih berdiri megah ini dulunya merupakan tempat eksekusi para tertuduh, ketika berfungsi sebagai stadhuis atau balai kota dan juga pengadilan. Di karangannya terdapat tiang gantungan. Di antara ruangan lantai 2 museum tersebut terdapat pedang keadilan. Pedang yang panjang sekitar 1 meter dan berwarna kehitam-hitaman karena termakan usia. Menjadi saksi sejarah pemenggalan. Tapi sayangnya para algojo kadang-kadang kurang profesional. Sering sekali setelah beberapa kali tebasan baru terhukum terpisah dari badannya. Seperti tertulis dalam buku setebal 161 halaman itu. Sebelum eksekusi berlangsung, pihak pengadilan lebih dulu mengajak rakyat beramai-ramai menyaksikan di Galgenford. Sejak hari-hari awal riwayat pemukiman Batavia, pemerintah VOC berusaha menghilangkan jiwa gelandangan dan kecabulan. Hingga hukuman yang kejam dan beraturan keras merupakan praktik yang lazim berlaku. Sebut Leonard Blues dalam disertasinya yang dikutip dalam buku tersebut. Namun sayang, Jan Peter Johnson, Gubernur Jenderal keempat dan keenam Hindia Belanda itu tidak bisa memberikan contoh dalam membina rasa keadilan saat itu. Kisahnya, Jacques Spix, anggota Dewan Hindia Belanda yang kemudian menggantikan Kon, saat dipanggil pulang ke Belanda telah menitipkan putrinya, Sarah, kepada Kon. Sarah adalah hasil perkawinan Spix dengan gundiknya seorang wanita Jepang. Oleh Kon, Sarah yang baru berusia 13 tahun ini dikerjakan sebagai seorang di antara dayang-dayang istrinya, Eva. Remaja itu akhirnya tertangkap basah saat berkencan dengan kekasihnya, Corton Huff, yang berusia 17 tahun di kediaman Kon. Corton Huff, yang merupakan calon perwira muda tampan, kemudian dihukum panjang. Sedangkan Sarah, yang masih di bawah umur, ditontonkan di depan umum di pintu masuk balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Kon menolak memberikan gerasi walaupun para pendeta mendesaknya. Jacques Spix kemudian menggantikan Kon pada tahun 1629 sampai 1632, menolak ikut serta dalam kebaktian di gereja bersama para hakim yang mengadili putrinya. Sedangkan para pendeta yang membela para hakim disingkirkan Spix ke kapal di pelabuhan Sunda Kelapa. Ditulis buku terbitan 2001. Blues juga mencatat peristiwa sengketa hukum yang terjadi pada tahun 1639 terhadap Katrina Kesenrod dan teman-temannya yang berdarah Asia. Katrina, janda Nicholas Kesenrod, seorang pedagang di Batavia, dituduh berzina dengan sejumlah laki-laki, baik ketika suaminya masih hidup maupun setelah meninggal. Kasus yang sama juga melibatkan Lucia de Conja, yang merupakan tempat dekat Katrina. Sedangkan Anika da Silva, seorang pribumi, istri Leiden Jacob, seorang vedado VOC, juga dituduh berzina saat suaminya masih hidup. Bahkan, Anika dituduh berusaha membunuh suaminya dengan cara meracuninya. Keputusan pengadilan waktu itu, Katrina dibenamkan dalam tong berisi air. 3 perempuan lainnya saat itu diikat di tiang dan satu demi satu hingga meninggal. Tak hanya itu, wajah mereka juga dicap dan harta bendanya disita. Masih banyak lagi contoh pelaksanaan hukum tiang gantungan di depan balai kota dengan pedang Guiliton, tulis buku tersebut. Selain itu, yang paling banyak menjadi korban adalah para budak belian hanya karena persoalan sepele yang dilaporkan majikannya. Budak belian pada waktu itu merupakan kelompok penduduk terbesar di Batavia sampai awal abad ke-18. Adolf Hauken, penulis Jerman yang banyak menulis sejarah Jakarta, berpendapat keputusan hakim pada saat itu tidak selalu adil. Bahkan kadang-kadang sangat tidak adil. Demikian kutipan buku tersebut.